Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raptandra Cavanovic, kelas 11 RPL 4, Sekolah SMK Negeri 1 Sidoarjo. Di sini saya akan menjelaskan apa itu CPC. CPC itu singkatan dari Cash Processing Center, tempat untuk memproses uang tunai. CPC memiliki keamanan tingkat tinggi sehingga siapapun tak bisa melakukan tindakan kejahatan. Petugas CPC disebut dengan teller atau kasir. Macam-macam ruangan di CPC. Di CPC yaitu ada 5 ruangan. 1. Searching. Ruangan searching adalah tempat masuk dan keluar gedung CPC. Selain itu menjadi tempat penggeledahan dan pemeriksaan petugas CPC. 2. Ruangan proses. Ruangan proses adalah tempat melakukan proses uang tunai seperti perhitungan, penyortiran, pengebanan, pengebrutan, bongkaran, dan pengisian uang tunai ke dalam kaset, ATM atau CRM. Ketiga, ruangan packing adalah tempat dilakukannya packing uang ke dalam plastik uang. Keempat, ruangan khazanah adalah tempat disimpannya uang dan kaset yang berisi uang. Dan terakhir adalah ruangan loading. Ruangan loading adalah tempat serah terima canvas bag yang berisi uang. Alur masuk dan keluar gedung CPC. Ketika masuk, kita harus melapor ke Satpam area luar gedung CPC. Kemudian menuju locker room mengganti pakaian dengan pakaian kerja. Lalu melapor ke Satpam area dalam gedung CPC. Selanjutnya, mengikuti prosedur pemeriksaan atau penggeledahan oleh petugas keamanan. Kalau sudah, boleh masuk gedung CPC. Nah, setelah masuk, kita harus melapor ke leader atau supervisor sebelum kerja. Sesudah melapor, kita akan melakukan pekerjaan sesuai arahan leader atau supervisor kita. Nah, setelah pekerjaan selesai, harus laporan dulu ke leader atau supervisor kita, lanjut keluar dari gedung utama CPC, kemudian melakukan pemeriksaan. Setelah itu melapor ke Satpam area dalam, masuk ke locker room, ganti pakaian, terus melapor ke Satpam area luar, dan boleh keluar dari gedung CPC. Terus alur bekerja di CPC. Nah, untuk pekerjaan kalian akan diarahkan leader untuk melakukan cash management, bongkaran dan pengisian kaset, dan packing uang dan kaset yang berisi uang. Aturan-aturan di gedung CPC. 1. Harus selalu melapor ke petugas keamanan baik akan masuk atau keluar gedung CPC. 2. Harus menggunakan pakaian khusus ketika bekerja. 3. Harus mau melakukan pemeriksaan. 4. Harus selalu melapor ke supervisor atau leader. 5. Harus mengangkat tangan ketika listrik padam. Ada beberapa unit kerja yang ada di gedung CPC. Yang pertama adalah unit kerja cash management, yaitu unit yang bertugas memproses uang tunai di ruangan proses. Pekerjaan unit cash management antara lain penyortiran uang tunai, perhitungan uang tunai, pengebanan uang tunai, pengebrutan uang tunai, cash balancing, dan cash opname. Nah, cara melakukan penyortiran uang tunai: pertama-tama masukkan uang tunai berdasarkan denominasinya. Yang kedua, memisahkan uang tunai berdasarkan emisinya. Yang ketiga, memisahkan uang tunai berdasarkan kelayakannya. Yang keempat, merapikan uang tunai berdasarkan muka, sisi, dan orientasinya. Selanjutnya, cara melakukan perhitungan uang tunai. 1. Menyalakan alat penghitung uang kertas. 2. Mengatur mode pada alat penghitung. 3. Mengatur limit steker pada alat penghitung. 4. Menyimpan uang di over pada alat penghitung. 5. Mengambil uang di steker pada alat penghitung. 6. Jika uang terjepit di mesin, segera ambil uang tersebut dan reset mesin. Setelah selesai digunakan, matikan alat penghitung. Kemudian cara pengebanan. Pertama-tama, rapikan uang yang akan dilakukan pengebanan. 2. Mengeban uang sesuai dengan kertas ban yang sudah disiapkan. Jika emisi baru, posisi ban menutupi 0 ketiga dari kiri. Dan jika emisi lama, posisi ban menutupi 0 keempat dari kiri.
3. Menyelotip kertas ban. Selotip tidak boleh menempel pada uang. Berikutnya, cara pengebrutan. Uang yang telah dilakukan pengebanan dikumpulkan per 10 ban. Uang diikat dengan tali pengebrutan dengan 5 ban orientasi A dan 5 ban orientasi A, kita juga akan diperkenankan mengisi formulir untuk unit kerja cash management. Cara mengisi formulir tersebut ialah nama teller harus sesuai dengan nama teller yang bertugas. Tanggal harus sesuai dengan tanggal teller menghitung uang. Perusahaan asal uang harus sesuai dengan perusahaan uang berasal. Jumlah nominalnya juga harus sesuai dengan jumlah nominal uang tersebut. Setelah unit kerja cash management, ada juga unit kerja anjungan. Apakah itu? Unit kerja anjungan adalah unit yang bertugas untuk membongkar dan mengisi kaset ATM dan CRM. Cara-cara melakukan bongkaran kaset mesin ATM. 1. Mengosongkan meja kerja. 2. Menunjukkan OR dan reset print ke CCTV. 3. Menunjukkan nomor canvas bag ke CCTV. 4. Merusak sel canvas bag. 5. Membuka canvas bag. 6. Mengeluarkan kaset dari canvas bag. 7. Menunjukkan nomor dan kondisi kaset ke CCTV. 8. Merusak sel kaset. 9. Membuka kaset. 10. Mengeluarkan uang dari kaset. 11. Setelah uang dikeluarkan dari kaset, simpan kaset di bawah meja. 12. Menghitung uang dengan mesin hitung. 13. Mengikat uang yang telah dihitung. 14. Menunjukkan uang ke CCTV. 15. Mengisi form hitung uang rekonsiliasi CPC, ATM atau CRM. 16. Terakhir melaporkan hasil bongkaran ke supervisor. Berikutnya cara melakukan pengisian kaset ATM atau CRM. 1. Menyiapkan meja. 2. Mengisi formulir cartridge prepare. 3. Membuka ban uang yang telah disiapkan. 4. Menghitung uang dengan mesin hitung. 5. Menyimpan uang yang telah dihitung di atas meja. 6. Menyusun uang yang akan dimasukkan kaset. 7. Mencocokkan spesifikasi kaset. 8. Memasukkan uang yang telah disusun ke dalam kaset. 9. Melapor pekerjaan ke supervisor. 10. Menutup dan mengunci kaset ATM atau CRM. 11. Memberikan sel kaset pada kaset ATM atau CRM. 12. Menunjukkan nomor dan kondisi sel kaset ke CCTV. 13. Menyimpan kaset yang berisi uang pada ruang penyimpanan. Nah, unit kerja terakhir adalah unit kerja packing. Apa itu? Yaitu unit kerja yang bertugas mempacking uang ke dalam plastik. Mempacking plastik berisi uang ke dalam canvas bag. Mempacking kaset berisi uang ke dalam canvas bag. Cara melakukan packing uang ke dalam plastik. 1. Mengecek kondisi pengebrutan uang. 2. Memberi cap paraf pada tiap perut uang. 3. Memberi cap tanggal. 4. Menyiapkan plastik. 5. Memasukkan perut uang ke plastik. 6. Merapikan perut uang. 7. Menutup plastik uang. 8. Menselotip plastik uang. 9. Memberi sel paper dan label berupa logo PKT dan logo bank pada plastik. Selanjutnya cara melakukan packing kaset ke dalam canvas bag. 1. Menyiapkan canvas bag. 2. Memasukkan kaset denominasi ke dalam canvas bag. 3. Memasukkan kaset reject atau retract. 4. Menutup canvas bag. 5. Memberi sel pada canvas bag. Itu saja dari saya, apabila ada kurangnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.